Halo guys, kembali lagi bersama saya di Kick Off Sport. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang bola voli, yaitu dimana yang berita panas ya, yaitu Megawati yang sudah memutus kontrak setelah 3 tahun di Red Sparks di Liga Putri di Korea Selatan ya guys ya, karena Megawati mempunyai tanggung jawab untuk merawat sang ibunda ya. Jadi Megawati sangat mulia sekali Mbak Megawati ini, karena dia lebih memilih berbakti pada orang tua dibanding dengan karirnya di luar negeri ya guys ya. Namun sangat disayangkan juga ya, di saat bersamaan walaupun alasannya juga ya masuk akal dan tidak masalah, tapi untuk perkembangan bola voli Indonesia tentunya harus banyak ya pemain, entah itu putri atau putra, untuk bermain di luar negeri ya, supaya menambah pengalaman dan juga menambah menambah wawasan dalam bola voli di setiap region-region baik di Asia maupun di Eropa ya guys ya. Ini tentu juga jadi sebuah kritik juga ya, bagaimana PBVSI untuk merencanakan karir para atletnya untuk ke jenjang berikutnya itu. Jadi nggak hanya di Proliga saja, tapi bisa melangkah ke timnas ataupun di liga-liga di luar ya, termasuk di Korea ini, karena Liga Putri di Indonesia kan juga sistemnya tidak sebaik di Korea ya, dimana kalau tidak salah di Indonesia tuh kayak bersifat dengan waktu yang jenjang lebih sedikit dibanding di Korea ya. Kalau istilahnya itu bersifat turnamen dibanding dengan Liga Putri Korea yang dan Jepang dan region-region Asia Timur itu yang lebih cenderung lebih panjang ya, atau bersistem liga gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan jam terbang bermain yang lebih baik daripada di Indonesia gitu. Jadi ini juga mengecewakan ya, dimana hanya sedikit pemain yang bermain di luar negeri ya, setelah Rifan Nurmulki, terus Farhan, terus siapa yang bermain di Thailand itu siapa guys? Lupa pokoknya. Banyak ya, Doni itu juga pernah bermain di Thailand gitu. Jadi inilah ya yang menjadi evaluasi juga ya untuk kita semua, bahwa pemain-pemain ya supaya bisa lebih berani untuk bermain di luar negeri ya guys ya, karena kita sudah banyak meninggal ya, dari Vietnam, dari Thailand ya, yang selalu mengalahkan kita gitu ketika di AFC Challenge Cup, terus di Civic ya, Civic yang Asia Tenggara, Liga Asia Tenggaranya kita harapkan Megawati bisa kembali ke Indonesia dengan lancar dan bisa menjalani karir sebagai pemain pro volley dengan baik ya, sampai nanti pensiun. Oke guys ya, oke kita bahas kedua di volley juga, yaitu adalah tim nasional kita ya guys ya, bukan timnas ya, sebenarnya liga kompetisi kita ya, dimana kita tidak ikut AFC Challenge Cup ya guys ya, kalau nggak salah ya, itu kayak kompetisi antar klub di Asia. Jadi kayak mungkin seperti UEFA Champions League tapi di volley, di volleynya Asia guys ya. Jadi tim Indonesia nggak ikut serta, dan itu sangat disayangkan ya, karena tim Indonesia itu nggak kalah bagus ya, dimana klub-klub di Liga Vietnam dan Thailand ikut kayaknya kalau nggak salah. Jadi ya seharusnya PBVSI lebih jeli lah ya, untuk ya setidaknya ikut kompetisi resmi dari persatuan bola voli di dunia gitu, supaya meningkatkan ya ranking liga profesionalnya voli di Indonesia guys ya. Saya harap tim-tim seperti Bogor Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, lalu Bandung PJP Tanda Mata, lalu Jakarta Pertamina Enduro, dan juga Surabaya Samator serta Yogyakarta Falcon
Elektrik PLN, Jakarta Garuda Jaya, Bandung tadi sudah ya, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dan Jakarta Garuda Jaya guys ya. Jadi banyak tim voli di Indonesia itu didukung oleh tim BUMN, itu sangat luar biasa ya dibanding dengan mungkin tim futsal atau tim sepak bola atau basket. Ada sebenarnya kayak Satria Muda gitu ya, tapi jarang. Dan di voli ini sangat antusiasme daripada pihak pemerintah itu sangat tinggi, baik dari institusi Polri, TNI gitu ya, terus BUMN, Pertamina, Bank BJB, Bank Jateng dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah dukungan dari lembaga negara dan institusi negara untuk bola voli di Indonesia ya. Tentu jangan stuck di tempat ya, jangan hanya berkompetisi di liga lokal, namun juga bisa berkompetisi di liga antar negara di Asia gitu. Jadi supaya liga voli kita, pemain kita juga bisa ikut berkembang gitu ya guys ya. Ya saya berharap PBVSI ini tidak mengulangi kesalahan saat kualifikasi FIBA ya, kualifikasi kayaknya Piala Asia nya bola voli gitu ya, dimana kita hanya mengantarkan U20 atau under pemain di bawah umur itu di bawah umur, pemain kelompok umur, dibanding dengan bermain dengan pemain utama kita yang senior yang seangkatan Rifano Rumulki, terus Farhan Alif dan Doni. Jadi kita kayaknya nggak lolos ya saat itu. Tolong nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Intinya PBVSI ini seperti kurang serius lah ya, kayak saya melihat di IG-nya gitu ya, di sosial medianya informasinya kurang informatif gitu. Jadi kurang menarik untuk orang yang mungkin baru terjun, baru menekuni olahraga voli ini atau mempunyai ketertarikan di bola voli. Kalau pihak daripada federasi tidak menarik atau tidak memberikan sebuah advantage lah untuk kita, untuk orang awam bisa menyukai dan mencintai bola voli ya guys ya. Jadi saya harap PBVSI dan semua struktur di liga voli di Indonesia bisa lebih baik lagi dan bisa mengembangkan diri tidak hanya di lokal tapi juga kompetisi Asia ya. Semoga tahun depan ada perubahan besar-besaran untuk bola voli di Indonesia ya guys ya. Oke guys, thank you yang udah nonton, kita lanjut besok lagi. Ciao.